Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Ibu cantik. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, alhamdulillah kabar baik. Sebaliknya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bapak. Amin. Tapi kok dari raut wajahnya sepertinya kurang bersemangat ya Bapak ya? Kira-kira kenapa Pak? Apakah ada masalah mungkin? Kalau ada bisa diceritakan Bapak, siapa tahu saya bisa membantu. Baik Ibu. Jadi mungkin kalau dari raut kelihatan semangat hari gurunya yang kemarin itu terbawa sampai tadi malam, dan mungkin inilah sisa-sisa dari semangat hari gurunya. Sehingga agak sedikit pudar gitu. Baik. Kira-kira Bapak, adakah tujuan hari ini kenapa Bapak mau menemui saya mungkin? Apakah ada permasalahan atau apa begitu Bapak? Baik, Ibu Leni. Jadi ini ada masalah yang memang eh, sekarang saya hadapi di sekolah saya, sehingga mungkin kesempatan ini saya bisa semacam berbagi persoalan yang saya hadapi untuk bisa menemukan solusinya demi perkembangan dan kemajuan di sekolah saya ini. Sehingga di sini saya mengalami sebuah masalah. Mohon izin saya bisa ceritakan sedikit persoalan ya Ibu. Ya, boleh sekali Bapak, silakan. Ya, baik. Jadi ini masalahnya berkaitan dengan ada seorang siswa, anak murid saya, yang sejak dari awal semester itu dia sesuai dengan hasil yang saya temukan di kelas dan juga hasil yang disampaikan oleh teman-teman guru mata pelajaran yang lain, bahwa yang bersangkutan itu setiap kali jam istirahat itu dia selalu izin pulang ke rumah dengan alasan makan karena sedang derita penyakit lambung, tetapi biasanya dia tidak pulang kembali lagi ke sekolah. Dan dalam tanda kutip juga anak ini mungkin dia agak malas sekolah juga begitu, sehingga saya merasa bahwa sudah sekian kali tatap muka, kalau saya hitung di mata pelajaran saya itu 15 kali, yang bersangkutan ini dia baru ikut itu 3 kali, itu pun eh, di jam setelah istirahat itu dia selalu tidak ada. Sehingga mungkin masalah ini yang saya berbagi untuk Ibu, siapa tahu bisa memberikan semacam ada solusi atau penguatan untuk saya demi menghadapi masalah siswa yang saya ceritakan secara singkat tadi. Oh iya, baik sekali Bapak, terima kasih. Kira-kira menurut Pak Jalal, hal apa yang melatar belakangi siswa Bapak berbuat demikian Bapak? Sehingga setiap jam istirahat selalu sejak pulang ke rumah. Kira-kira menurut Bapak hal apa gitu yang melatar belakanginya? Yang melatar belakang itu bagi saya itu hanya satu, kurang perhatian dari orang tua, karena anak ini orang tuanya ada di perantauan, sehingga dia hanya tinggal dengan neneknya. Itu yang bagi saya latar belakang dari persoalan tersebut. Apakah kira-kira apakah memang latar belakang yang menjadikan siswa seperti itu memang benar-benar latar belakang eksternalnya saja, atau memang ada faktor internalnya begitu Bapak dari dalam diri siswanya itu sendiri? Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Kalau dari saya itu saya lihat mungkin karena kurang perhatian orang tua, sehingga anak ini juga tidak memiliki semangat. Tidak semangat untuk belajar dan juga semangat untuk datang sekolah. Berarti benar-benar Bapak ya, berarti benar-benar kalau anaknya ini memang benar-benar faktor eksternal yang melatar belakangi sikapnya jadi demikian adanya seperti itu Bapak ya. Iya, iya Ibu. Nah, kira-kira Bapak sejauh ini apa yang sudah Bapak rencanakan untuk membantu menyelesaikan masalah siswa tersebut Bapak?
Kira-kira apa yang sudah sempat Bapak pikirkan, atau sudah sempat Bapak perbuat, atau apa yang sudah sempat Bapak rencanakan begitu? Baik, jadi mungkin berkaitan dengan perencanaan yang saya lakukan, saya mungkin bisa mengilas dari yang sudah saya lakukan terhadap anak ini. Jadi ketika menemukan hal seperti itu, saya beberapa kali menyampaikan ke guru konseling, bimbingan konseling, untuk melakukan konseling terhadap anak yang bersangkutan. Begitupun juga dengan wali kelas dan termasuk saya sendiri. Dan memang anak ini ketika dia menceritakan tentang kehidupan di rumahnya, itu agak apa, agak berbanding terbalik dengan anak-anak yang lain. Ya, sehingga kalau anak-anak yang lain mungkin mereka di rumah itu ada orang tuanya, maka mereka bangun pagi itu pasti makanannya sudah siap. Ada juga mungkin orang tuanya bisa berikan jajan untuk mereka bawa dalam bentuk bekal. Tapi dia ini kan hanya tinggal dengan neneknya saja, sehingga ketika dia bangun pagi itu tentu hal yang berkaitan dengan apa, persiapan dirinya untuk sebelum berangkat ke sekolah, misalnya dia harus makan dulu, nah itu tentu belum disiapkan, sehingga anak ini terpaksa dia harus datang sekolah itu pasti dia belum makan. Makanya jam istirahat dia selalu pulang terlebih dahulu. Sehingga saya juga berencana untuk melakukan apa ya, pendekatan atau bertemu langsung dengan neneknya yang ada di rumah, dan juga mungkin ada keluarga-keluarga dekatnya yang ada di sekitar tempat tinggalnya, supaya bisa berbagi perhatian secara mungkin tidak secara totalitas, tetapi paling tidak ada perhatian khusus juga dibagikan kepada yang bersangkutan karena orang tuanya tidak ada, sehingga sedikit juga mereka bisa berbagi apa kasih terhadap anak yang bersangkutan biar dia bisa merasa bahwa ternyata ada orang lain juga bisa apa peduli terhadap dirinya begitu Ibu. Itu mungkin Ya, rencana baik saya sekali seperti itu. Bapak. Ya, baik Bapak. Luar biasa sekali apa yang sudah Pak Jalal rencanakan. Kira-kira Bapak, apakah selain guru BK yang ada di sekolah, orang tua atau nenek dari anaknya itu, apakah ada pihak lain lagi yang akan Bapak ajak untuk bekerja sama dalam mewujudkan apa yang sudah Pak Jalal rencanakan itu? Baik, jadi untuk masalah ini saya memang dalam apa rancangan saya untuk bisa yang pertama itu saya harus bertemu dengan keluarga yang ada di sekitar tempat tinggalnya terlebih dahulu, dan mungkin juga kalaupun memang keluarganya itu juga mungkin dalam tanda kutip mereka tidak bisa menjamin, maka saya juga akan ada rencana untuk bertemu langsung dengan pihak pemerintah setempat, kepala desa di desa itu atau bapak dusun, supaya mereka juga bisa perhatikan, paling tidak ada tetangga-tetangganya yang ada di situ juga yang bisa perhatikan, ya mungkin kalaupun neneknya itu belum dia tidak sempat panggil nasihat anak yang bersangkutan, mungkin mereka yang ada di sekitar lingkungan bersama dengan yang bersangkutan juga bisa turut mengambil bagian dalam memberikan nasihat dan lain sebagainya. Itu Ya, dalam baik rancangan sekali. saya. Ya, baik sekali Pak Jalal, terima kasih. Memang benar Pak, kalau menurut Pak Jalal tadi anak tersebut memang kurang perhatian, maka ada baiknya diberi perhatian. Ada baiknya diberi perhatian. Kalau apa yang saya dengar sepertinya siswa yang memiliki kebiasaan yang kurang baik ini adalah siswa laki-laki. Maka kalau siswa laki-laki sebaiknya berilah perhatian yang lebih, Pak. Karena memang antara pihak siswa laki-laki dan siswa perempuan, ini memang cara mereka dalam berpikir menyelesaikan persoalan itu berbeda. Biasanya siswa perempuan itu selalu lebih dewasa dalam menyikapi situasi yang ada. Tetapi kalau siswa laki-laki atau siswa cowok, biasanya mereka cenderung lebih suka hal-hal yang sifatnya senang sesaat. Sehingga kalau memang tadi
siswanya betul-betul kurang perhatian, benar-benar faktor eksternal yang dia rasakan, sehingga mempengaruhi perilakunya seperti itu, maka ada baiknya kita sebagai guru harus memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Bisa saja Pak Jalal berperan sebagai orang tuanya. Mungkin anak tersebut tidak merasakan kasih sayang yang utuh dari neneknya, mungkin karena usianya, atau karena mungkin neneknya juga merasa tidak bisa mengurus, sehingga sedikit acuh tak acuh begitu. Pak Jalal bisa memberikan itu kepada anaknya. Coba Pak, berbicaralah dari hati ke hati dengan anak tersebut. Saya yakin pasti kalau sudah berbicara dengan hati ke hati, anak tersebut lambat laut pasti akan kembali ke sekolah, mengikuti kembali aktivitas di sekolah, dan mulai menghindari hal-hal yang tidak terlalu penting bagi dirinya. Itu menurut saya Pak ya. Jadi yang paling inti adalah mulailah memberi hati untuk siswa Bapak tadi. Coba kasih perhatian yang lebih, kasih attention, kasih perhatian yang lebih untuk siswa Bapak tadi. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Nah, kira-kira Bapak, tadi kan sudah rencanakan begitu banyak tadi bertemu dengan orang tuanya, dalam hal ini neneknya, terus minta bantuan guru BK, terus minta bantuan keluarga dekatnya, terus warga sekitar untuk membantu anak ini dalam merubah perilakunya. Kira-kira dari rencana yang begitu lumayan banyak Bapak ya, kira-kira apakah Bapak bisa berkomitmen atau bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi? Baik, jadi berkaitan dengan rencana saya untuk bertemu dengan ada beberapa pihak yang saya sebutkan tadi, mungkin ada tetangganya, termasuk sampai dengan pemerintahnya tadi, itu yang pertama saya komitmen, karena di satu sisi saya juga sebagai Wakasek Humas, sehingga menjalin hubungan bersama dengan orang tua wali itu saya sudah melakukan bersama dengan mereka, sehingga saya pikir mungkin ada ruang itu saya akan menyampaikan lagi untuk bisa mengambil bagian atau turut memberikan rasa perhatian, kepedulian terhadap anak yang bersangkutan. Sehingga saya kalau dari sisi komitmen, saya pasti komitmen untuk melakukan, dimulai dengan keluarga yang paling dekatnya. Dan beberapa yang sampai dengan pemerintah tadi, itu mungkin solusi terakhir kalau keluarganya, tetangganya semua kalau sudah tidak bisa mengatasi anak tersebut, tidak bisa berbagi perhatian terhadap anak tersebut, maka solusi yang paling terakhir itu adalah pasti pemerintah desa atau kepala dusun, supaya mereka juga bisa mengambil perhatian terhadap anak tersebut, dan anak juga bisa merasa bahwa ternyata begitu banyak orang yang peduli terhadap diri. Nah, itu mungkin dari saya itu seperti itu. Baik sekali Pak Jalal, terima kasih. Intinya Bapak dalam menghadapi anak seperti itu, kalau kurang kasih sayang, maka berilah kasih sayang yang lebih Bapak. Kasih perhatian yang lebih, supaya dia merasa kalau dia juga itu disayangi oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain, nah keberadaannya itu diakui oleh orang lain. Intinya harus dikasih perhatian yang lebih Bapak. Nah, terima kasih Pak Jalal sudah mau berbagi segala permasalahan, segala apa yang sudah Bapak rencanakan. Nah, saya doakan semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan siswa Bapak Amin, tadi amin, amin. bisa kembali lagi ke sekolah Amin, dengan baik, dengan sukarela dan ikhlas hati Bapak. amin, Sekali amin. lagi terima Ya, kasih banyak Pak Jalal sudah mau berbagi. terima kasih juga Ibu yang sudah memberikan beberapa penguatan untuk saya tadi. Terima kasih sekali lagi, Bu.